Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Setelah sekian lama, YouTube channel ini kembali mengeluarkan video terbaru. Tapi video kali ini bukan berisi mengenai percobaan kimia, karena untuk beberapa waktu belakangan ini ada beberapa kesibukan, jadi belum sempat untuk upload dan mengedit kembali video percobaan kimia. Oke teman-teman, ini adalah salah satu grup di Telegram saya, grup pembahasan contoh soal kimia P3K. Bagi kalian yang belum join, belum bergabung di grup ini, kalian bisa ketik di pencarian Telegram pembahasan contoh kimia P3K, lalu join. Nah, di grup ini kita bisa berbagi, sharing, dan juga bertanya mengenai soal tes tahap 1 yang kemungkinannya akan muncul kembali di tes tahap 2. Begini contoh percakapan kami kurang lebih di grup ini. Bapak Ibu yang ikut tes tahap 1, apakah ada soal yang berkaitan dengan sinar radioaktif? Dan juga ada soal-soal yang dikirimkan, kemudian ditanggapi oleh salah satu teman seperti ini, nomor 5 ya, kayaknya itu nomor 5, nomor 6. Dan yang paling penting untuk sekarang adalah Kemendikbud sudah mengeluarkan surat mengenai pelaksanaan tes tahap 2. Di sini jelas tidak ya? Oke. Setelah di zoom, pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 November. Sekarang tanggal 11, jadi kurang lebih 4 hari lagi pemilihan formasi. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempatnya 2 Desember bulan 12, cetak kartu 2-5, dan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 tes tahap 2 itu sekitar tanggal 6 sampai 10 Desember. Kita lihat di kalender sekarang tanggal 11 ya, tanggal 11. Pelaksanaannya tanggal 6 sampai 10 Desember. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke, kurang lebih 30 hari lagi, kurang lebih 1 bulan lagi persiapannya. Jadi masih lama, tapi waktu tidak terasa. Jadi kita bagi pemula seperti saya ikut untuk PPK pertama kali, kita bisa belajar materi-materi yang mudah untuk dipahami. Untuk kesempatan kali ini saya mengupload tahap 1. Nah, ini sekaligus untuk bahan pembelajaran untuk diri pribadi dan juga untuk share ke teman-teman yang membutuhkan, dan untuk persiapan tahap 2 dan tahap 3 insya Allah. Oke, untuk yang pertama kita cari materi FR kimia dari teman-teman yang mudah-mudah dulu untuk dipahami. Ya, ada materi kelas 10 SMA, perkembangan model atom dan sifat keperiodikan. Oke, ini berisi kumpulan FR dari teman-teman yang sudah tes tahap 1. Untuk yang mengenai teori atom, ada soal pertama, soalnya siapa ahli yang mendukung dan tidak mendukung teori Dalton. Oke, yang mendukung adalah Lavoisier, hukum kekekalan massa, dan juga ada Proust, hukum susunan tetap. Dan yang tidak mendukung ada Eugen Goldstein dan juga Aristoteles. Yang mendukung dan tidak mendukung teori Dalton. Kemudian kita pindah ke soal yang nomor 2. Postulat mutakhir tentang sistem periodik unsur. Di penyelesaian bahwa elektron dalam atom sebagai partikel dan gelombang, Heisenberg mengungkapkan asas ketidakpastian, yaitu tidak mungkin mengetahui secara bersamaan kedudukan dan kecepatan gerak elektron. Dan juga elektron mempunyai kebolehjadian ditemukan dalam ruang-ruang tertentu dalam atom yang disebut dengan orbital. Oke, itu ya yang soal nomor 2.
Kemudian untuk yang soal nomor 3, kelebihan dan kekurangan model atom. Jadi beberapa teman-teman itu menemukan soal mengenai kelebihan dan kekurangan teori atom Bohr, ada juga atom Thomson. Jadi untuk persiapan kita mulai bahas dari atom Dalton dulu. Nah, atom Dalton kelebihannya adalah dapat menerangkan hukum kekekalan massa. Kemudian dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Kemudian kekurangannya nih model atom Dalton, tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Yang kedua, kenyataannya atom dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut dengan partikel subatomik. Kemudian yang kedua, ada teori atom Thomson. Kelebihan dari Thomson adalah dapat menjawab kekurangan dari atom Dalton, yaitu dapat menerangkan adanya partikel lebih kecil dalam atom dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Diketahui bahwa atom adalah penemu elektron. Kekurangannya tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa. Yang ketiga ada atom Rutherford. Kelebihannya dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas, adanya inti atom yang bermuatan positif. Dia menemukan proton atau atom yang bermuatan positif pada inti atom. Kekurangannya adalah bertentangan dengan teori elektron dinamika klasik, di mana suatu partikel bermuatan listrik apabila bergerak akan memancarkan energi. Dan kenyataannya elektron tetap stabil pada lintasannya. Itu kekurangan dari Rutherford. Yang keempat, ada atom Bohr. Kelebihannya dapat mengaplikasikan teori kuantum, dapat menerangkan dengan jelas garis spektrum emisi dari atom hidrogen. Kekurangannya terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen. Jadi di sini atom ya guys, bukan atom. Terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar dari hidrogen, tidak dapat menerangkan efek Feynman, yaitu spektrum atom yang lebih rumit apabila atom ditempatkan pada medan magnet. Yang terakhir, ada mekanika kuantum. Kelebihannya dapat menjelaskan kebolehjadian ditemukannya elektron, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya, dapat mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitalnya. Kekurangannya adalah sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti hewan. Nah, itu ya untuk pengaplikasian kelebihan dan kekurangan model atom. Pada saat persiapan tes nanti kalian lebih banyak baca-baca kembali kelebihan dan kekurangannya saja. We move to another number. Nomor berikutnya, nomor 4. Urutan jari-jari. Ada Cl, klorin, nomor atomnya 17, kalium 19, dan kalsium 20 adalah, kalau dilihat dari optionnya, ini ada tanda lebih besar. Jadi kemungkinannya adalah kita disuruh untuk menentukan yang mana paling besar jari-jarinya. Kita lihat dulu penyelesaiannya ya. Di bagian penyelesaian ada kata kuncinya, yaitu semakin besar muatan negatif, ion yang bermuatan negatif, maka makin besar pula jari-jarinya. Semakin besar muatan negatifnya ini, semakin besar pula besar jari-jarinya. Jadi berbanding lurus. Jadi jari-jari ion negatif lebih besar dari atom netralnya. Kalau kita lihat di option, di pilihan jari-jari yang paling besar, kita lihat dulu yang memiliki muatan negatif. Ini ada Cl-1, Cl-1. Otomatis Cl-1 lebih besar jari-jarinya dibandingkan dengan Cl, atom Cl dibandingkan dengan K+, ini ion K+, berarti ion positif dibandingkan dengan Ca.
Berarti Cl minus lebih besar jari-jarinya antara C dan E. Kemudian kita lihat lagi antara K plus dan juga Ca2 plus. Nah, semakin besar muatan negatif, semakin besar jari-jarinya. Otomatis jawaban yang paling benar adalah yang C. Karena C memiliki muatan positif 1, muatannya Ca2 plus 2. Ini menunjukkan muatan positifnya besar. Jadi otomatis kalau muatan positifnya besar, jari-jarinya kecil. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Semakin besar muatan negatif, maka semakin besar pula jari-jarinya. Oke, jelas ya untuk soal nomor 4. Kita pindah ke soal yang berikutnya, nomor 5. Notasi dari unsur magnesium, nomor atomnya 12, dan aluminium, nomor atomnya 13, memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut adalah, ini juga salah satu FR dari teman-teman yang tes tahap 1. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang ditanyakannya dulu adalah titik leleh magnesium lebih besar dibanding Al, keelektronegatifan Mg lebih besar daripada Al, afinitas elektron Mg lebih besar dari Al, sifat basa Mg lebih kecil dari Al, dan yang terakhir energi pengionan Mg lebih kecil dari Al. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini saya sudah rangkumkan cara cepat untuk mengetahui sifat-sifat periodik, sifat-sifat keperiodikan. Jadi dalam tabel periodik memiliki unsur-unsur memiliki sifat-sifat tertentu. Kita golongkan dari periode, dari kiri ke kanan periode, dari atas ke bawah segolongan. Kalau untuk orang-orang kimia pasti ini adalah materi paling dasar untuk tabel periodik. Jaret balok, jari-jari atom, reduktor, sifat basa, dan sifat logam. Nah, jaret balok ini jika segolongan memiliki nilai semakin besar. Jadi contohnya dalam suatu golongan 1A, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Haji, Lina, kawin, Ruby, Cs, frustasi. Nah, Fr itu memiliki jari-jari atom paling besar. Fr itu memiliki sifat reduktor paling besar. Fr itu memiliki sifat basa paling besar dan memiliki sifat logam paling besar karena dia segolongan. Jika seperiode, dari kiri ke kanan atau sebaris, memiliki sifat yang berlawanan, yaitu nilainya lebih kecil. Oke, terus selain jaret balok ada juga nih Ke, keelektronegatifan, afinitas elektron, energi ionisasi, dan sifat asam. Ini kebalikan dari jaret balok. Segolongan dia memiliki semakin ke bawah itu nilainya semakin kecil, sifat-sifatnya semakin kecil. Kalau seperiode sifatnya semakin besar. Keelektronegatifannya semakin besar seperiode, afinitas elektronnya semakin besar, energi ionisasinya semakin besar, begitupun juga dengan sifat asamnya. Penyelesaiannya, yang pertama kita buat konfigurasi elektron dari magnesium. Mg ini model kulit 282, golongan 2A, ini golongan 2A, periode 3. Oke, golongan 2A periode 3. Kemudian untuk konfigurasi yang Mg, magnesium 283, golongan 3A, periode 3. Memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama di periode 3. Atau kata lainnya sama-sama di baris ketiga dalam tabel periodik. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut. Dia seperiode. Kalau seperiode, titik leleh kita eliminasi dulu karena tidak ada di bagian kunci, kata kunci. Titik leleh keelektronegatifan
keelektronegatifan kalau seperiode itu semakin ke kanan semakin bertambah. Oke, kita harus tahu dulu Mg letaknya di golongan 2A. Berarti kalau dalam tabel periodik di sini adalah Mg. Oke, terus Al di golongan 3A. Jadi Al di sampingnya. Oke, seperti ini. Ini golongan 2, golongan 2A, ini golongan 3A. Oke, dan seperiode. Oke, seperti ini. Seperiode. Seperiode semakin ke kanan, semakin besar. Keluar dulu ya. Oke, semakin besar. Untuk option yang B, keelektronegatifan, katanya keelektronegatifan Mg lebih besar dibanding Al. Mg lebih besar dibanding Al. Salah, seharusnya Al keelektronegatifannya lebih besar dibanding Mg. Afinitas Mg lebih besar. Salah ya, harusnya afinitas Al yang lebih besar. Sifat basa Mg lebih kecil, basah. Berarti kita pindah di kata kunci yang sebelumnya. Basa dan seperiode. Sifat basa Mg lebih kecil, salah ya. Harusnya Mg yang ini, harusnya sifat basanya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kalau seperiode semakin ke kiri, di kiri itu paling besar, semakin ke kanan semakin kecil. Yang terakhir ionnya, energi pengionnya Mg lebih kecil dibanding Al. Energi ionisasi ya, termasuk energi pengionan, energi ionisasi. Katanya Mg lebih kecil. Nah, Mg letaknya di sebelah kiri, semakin ke kanan semakin besar, otomatis energi pengionan yang besar adalah Al, yang kecil adalah Mg. Jadi jawabannya adalah yang E. Energi pengionan Mg lebih kecil dibanding dengan Al. Untuk soal seperti ini kita harus tahu kata kunci dulu. Kata kuncinya ada seperti ini. Kata kunci pertama yang jaret balok, kata kunci kedua yang seperti ini. Kalau cara menghafal, jaret balok segolongan dari atas ke bawah semakin bertambah, dari kiri ke kanan semakin berkurang. Selain daripada jaret balok, memiliki tanda yang kebalikannya. Seperti itu cara menghafalnya. Oke, lanjut ya. Untuk soal nomor 6. Kita hapus ini dulu. Oke. Perhatikan unsur-unsur dengan nomor atom berikut. Ada unsur X, nomor atomnya 11, Y nomor atomnya 15, dan Z nomor atomnya 17. Pernyataan yang tidak benar tentang sifat unsur-unsur tersebut adalah yang tidak benar. Ada di opsinya, option antara mau bilang option dan opsi. Ada di opsi A itu unsur Z bersifat non-logam. B, keelektronegatifan unsur Z lebih besar dibanding Y dan dibanding X. Ketiga unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Yang D, X dan Z dapat membentuk senyawa dengan rumus XZ. Dan terakhir, jari-jari atom unsur X lebih besar dibanding Y dan lebih besar dibanding Z. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk sifat-sifat periodik unsur, pasti kita akan membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. 11X memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Untuk Y dan Z 3s2, 3p3, Z 3s2, 3p5. Oke, dan kita tentukan golongan dan periodenya masing-masing. The colors blue, not blue. You choose red. Golongan 1A. Oke, golongan 1A ini 3s1. Otomatis dia golongan 1A. Periodenya 3, kulit ketiga.
Kemudian yang untuk Y-nya golongan 5A, 2 tambah 3, 5, periode 3. Yang Z-nya 2 tambah 5, 7, periode 3. Kalau misalnya kalian lupa untuk menentukan golongan dan periode, ini ada di materi kelas 10 SMA semester 1. Kalian buka kembali materi atau cara menentukan elektron valensi dari nomor atom untuk menentukan golongan dan periodenya. Elektron valensi suatu atom menentukan golongannya, sedangkan kulitnya menentukan periodenya. Oke, untuk kembali ke soal nomor 6. Soal nomor 6, kita perhatikan kesamaannya adalah memiliki periode yang sama-sama periode 3. Sama-sama di baris ketiga dalam tabel periodik. Oke, kalau sudah sampai di sini, memudahkan kita untuk menentukan sifat-sifat periodik unsurnya. Oke. Lanjut ya. Oke guys, kita lanjut ke yang soal nomor 6 yang tadi ya. Tadi kepotong makan, sorry ya. Lapar baru di nomor 6. Oke, lanjut ya. Untuk mengetahui sifat-sifat keperiodikannya, kita sudah sampai di menentukan konfigurasinya. Kita sudah tahu masing-masing X, Y, Z memiliki periode yang sama, yaitu periode 3 atau baris ketiga. Kita buat kata kuncinya kembali, kata kunci pertama dan kata kunci yang kedua. Golongan 1A periode 3, golongan 5A periode 3, dan golongan 7A periode ketiga. Jadi kurang lebih di dalam tabel periodik gambarannya seperti ini. X di bagian paling kiri tabel periodik, kemudian disusul oleh, anggaplah Y-nya di sini ya. Ini di letaknya golongan 5A, kemudian di 7A. Oke, seperiode. Berarti sebaris dari kiri ke kanan. Kita lihat yang bagian A dulu. Unsur Z bersifat non-logam. Kita cari nih di kata kunci. Yang pertama, non-logam itu jika seperiode semakin ke kanan pada tabel periodik semakin berkurang kekuatan logamnya. Katanya Z non-logam. Nah, ini kan semakin ke kanan semakin berkurang kekuatan logamnya. Jadi kemungkinan yang A non-logam. Ya, non-logam. Atau kekuatan logamnya semakin berkurang. Untuk orang kimia pasti sudah tahu golongan 7A adalah golongan halogen yang Fandi cinta lokasi bareng Iin, astatin, FCl-Br dan FCl-Br dan AT. Itu termasuk non-logam. Kemudian bagian B, keelektronegatifan unsur Z katanya lebih besar dibanding Y dan dibanding X. Keelektronegatifan. Di sini tandanya positif ya. Keelektronegatifan semakin ke kanan dalam tabel periodik semakin besar. Di soalnya Z memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Ini benar juga ya, Z, Y, dan X. Kita cari pernyataan yang tidak benar. Kemudian C, ketiga unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Elektron valensi atau elektron terluar. Kita lihat di soalnya itu memiliki elektron valensi yang untuk X ada 1 elektron valensinya, kemudian Y elektron valensinya 2 ditambah 3, 5, kemudian yang Z 2 ditambah 5, 7. Elektron valensinya beda-beda jumlah, sedangkan yang C katanya elektron valensinya sama. Jadi kita sudah bisa tebak jawaban yang tidak benar yang sesuai dengan pernyataan adalah yang opsi C. Yang ini. Kita lihat juga ya yang untuk bagian D-nya.
X dan Z dapat membentuk senyawa dengan rumus XZ. Oke, X dan Z. Golongan 1 melepaskan 1 elektron, kemudian Z juga menerima 1, sama-sama 1 ya, untuk membentuk XZ, jadi benar. Kemudian E, jari-jari atom unsur X katanya lebih besar dibanding Y dan dibanding Z. Jari-jari atom dan dia seperiode, semakin ke kanan semakin berkurang. Jadi Z yang paling kecil jari-jarinya. Iya, benar ya. X paling besar, kemudian Y, kemudian Z, karena semakin berkurang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ketiga unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Oke, jelas ya untuk yang soal nomor 6. Kita pindah ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 itu masuk di energi ionisasi. Energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga untuk unsur Na, natrium adalah ada opsi A, B, C, D, E. Ini soal salah satu FR dari teman kita juga, dan saya ambil dari soal KSN Pak Urip di websitenya. Kalian bisa juga cari-cari di internet website Pak Urip. Oke, lanjut ya di bagian penyelesaiannya. Nomor 7, Na merupakan unsur yang terletak pada golongan 1A, hajilina, dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, atau pakai model kulit 281, stabil ketika ia melepaskan elektron pertamanya, membentuk Na+, konfigurasinya menjadi 2 dan 8. Bila suatu spesies stabil, biasa elektron valensinya 8 seperti pada Na+, maka diperlukan energi yang besar untuk melepaskan lagi elektron yang dimiliki. Ini ditandai, ini ya kata kuncinya. Underline-nya di sini. Ini ditandai dengan energi ionisasi yang melonjak sangat besar dari sebelumnya. Kita perhatikan ya. Jawaban yang tepat katanya yang A. Energi ionisasi pertamanya 496. Dari energi ionisasi pertama meningkat langsung ke 4000. Perubahan dari angka 400 ke 4000 itu lumayan besar sekali. Jadi otomatis jawabannya adalah yang A, karena Na adalah golongan 1A. Jadi dari energi ionisasi pertama itu sudah melonjak. Kemudian yang bagian B, dari 500 ke 1000 ini tidak terlalu signifikan, ke 2000. Dari 1000 ke 2000 ini menunjukkan golongan 2A. Golongan 2A karena memiliki energi ionisasi yang melonjak sangat besar di data energi ionisasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, 736 ke 1000 tidak terlalu signifikan, hanya perbedaannya tidak seberapa ketimbang dengan data energi ionisasi pertama dan kedua, dari 1450 ke 7000. Ini sangat jauh perbedaannya. Jadi kita bisa simpulkan kalau yang C adalah golongan 2A, karena di data energi ionisasi yang kedua memiliki energi ionisasi yang sangat besar lonjakannya. Begitupun dengan di nomor 7, di bagian D, 700 ke 1000 tidak signifikan, dan ke 3000. Kemudian E, dari 1000, 1000, 2000 ini tidak terlalu menunjukkan lonjakan yang sangat besar. Jadi teman-teman, untuk mengetahui energi ionisasi dari suatu unsur, kita bisa lihat dari kenaikan lonjakan energinya. Dipahami ya? Yang bagian A memiliki signifikan, memiliki energi, data energi yang sangat besar lonjakannya. Kita pindah ke yang bagian nomor 8. Suatu unsur dapat membentuk senyawa ionik dengan rumus X2O3. Data energi ionisasi pertama sampai ke 6 adalah disajikan opsinya A, B, C, D, E. Cara menyelesaikan jika ada soal seperti ini: senyawa ionik
X2O3 jika terionisasi membentuk X3+ tambah O2-. Karena X stabil setelah melepaskan 3 elektron ditandai dengan muatan 3+, saat membentuk senyawa, maka untuk melepaskan elektron keempat, energi ionisasinya menjadi sangat besar, melonjak naik drastis dari energi ionisasi ketiga ke energi ionisasi keempat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita perhatikan ya, angkanya, perubahan angkanya dari 577 ke 1000 ke 2000. Yang sangat melonjak adalah yang ini, dari 2000 ke 11.000. Sangat jauh perbedaan signifikannya. Otomatis ini memiliki energi ionisasi ketiga, ya, ketiga. Jadi teman-teman, kalau ada kalian temukan nanti di tesnya, pakai rumus suatu senyawa, kalian buat ionisasinya terlebih dahulu. Ionisasi X2O3 membentuk X3+. Ini ya, X3+. 3+ artinya dia melepaskan 3 elektron untuk stabil. Oke, untuk stabil. Jadi kita cari di bagian data yang ketiga, dari yang ketiga ke 4 melonjak nilainya. Kita lihat yang bagian A, dari 500 ke 4000, ini sangat drastis perubahannya, lonjakannya. Ini termasuk golongan 1A, ya, dia melepaskan 1 elektron. Oke, kita tulis ya di sini. Ini 1. Kemudian yang bagian B, ini jawaban yang tepat ya, yang tadi yang bagian B. Di yang ketiga. Kemudian yang C, dari 1000 ke 2000 tidak terlalu, 2000 ke 4 tidak terlalu, 4 ke 6 juga tidak terlalu perubahannya, dari 6 ke 6000 ke 37. Nah, ini sangat-sangat drastis nih perubahannya. Jadi kita bisa tahu energi ionisasinya ke 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia melepaskan 4 elektron. Setelah melepaskan 4 elektronnya, barulah dia stabil atau dia di golongan 4. Kemudian yang bagian D, dari 1000, 2000, 4000, 7000, 9000, wow, 53.000. 53, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di data yang kelima, energinya langsung melonjak, langsung drastis. Otomatis dia melepaskan 5 elektronnya untuk stabil, atau dia berada di golongan 5A. Dan bagian E, dari 1000, 3000, 6000, 8000, 11 ke 15. Yang mana nih? Yang bagian E yang paling drastis. 8, 9, 10, 11. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bagian sini. Oke, jadi seperti itu ya. Jika untuk energi ionisasi, kita lihat lonjakan nilainya. Yang mana nilainya yang melonjak, itu menunjukkan energi ionisasinya, golongannya. Oke, cukup ya untuk materi hari ini. Materi selanjutnya ikatan kimia dan isotop. See you.